Pernahkah kamu mendengar kisah tentang seorang pendosa yang membuat malaikat menangis di atas kuburnya? Bukan karena azab, tapi karena rahmat. Inilah kisah nyata dari sebuah kampung terpencil bernama Sungai Liar. Kisah tentang Rafi bin Malik, lelaki yang hidup dalam gelap, tapi wafat dalam cahaya. Rafi dikenal sebagai pemuda keras kepala. Ia jarang sholat, sering mabuk, dan tak segan menghina orang yang menasehatinya. Namun, di balik sikap kasarnya, tersimpan hati yang sebenarnya haus akan kebenaran. Semua orang menjauhinya, kecuali satu orang, Ustadz Karim, guru mengaji tua di kampung itu. Ustadz Karim tak pernah menyerah. Ia selalu menegurnya dengan senyum dan doa. Selama napasmu masih ada, Rafi, katanya suatu malam, rahmat Allah pun masih ada untukmu. Tapi Rafi hanya tertawa pelan. Ia menatap langit malam yang kelam, suara angin berdesir lembut. Dalam hatinya, ia tak percaya Tuhan masih mau memaafkan orang sepertinya. Namun, tak ada yang tahu malam itu adalah malam terakhir ia bisa tersenyum di dunia. Langit tiba-tiba mendung, petir menyambar jauh di utara, dan Rafi berjalan sendirian melewati jalan tanah menuju rumahnya. Langkahnya berat, tapi pikirannya semakin ringan, seolah ada sesuatu yang memanggilnya dari jauh. Malam itu, di bawah langit hitam pekat, tak ada yang tahu bahwa takdir sedang menulis akhir bagi seorang pendosa. Dan dari sinilah kisah itu benar-benar dimulai. Di sebuah kampung terpencil bernama Sungai Liar, hidup seorang pria bernama Rafi bin Malik. Ia dikenal sebagai lelaki keras kepala, mudah marah, dan paling dibenci oleh warga. Setiap hari, Rafi selalu terlihat di warung tua di ujung jembatan, duduk bersama para penjudi sambil menenggak minuman keras hingga larut malam. Dulu, Rafi bukan seperti itu. Ia pernah menjadi pemuda yang rajin ke masjid, bahkan sempat menjadi pengajar ngaji anak-anak. Tapi semuanya berubah setelah kematian ibunya. Sejak hari itu, seolah hatinya ikut mati. Ia merasa Tuhan tidak adil. Kalau Tuhan sayang, kenapa harus ambil satu-satunya orang yang peduli padaku? Begitu kata Rafi setiap kali seseorang menasehatinya. Hari-hari berlalu dalam gelap. Rafi meninggalkan sholat, memutus silaturahmi, dan mulai bergaul dengan orang-orang yang salah. Ia mulai menagih hutang dengan kasar, bahkan memukul seorang tetangga hanya karena ayamnya masuk ke kebun kecil miliknya. Semua orang takut padanya. Tak ada yang berani menegur, kecuali satu orang, Ustadz Karim, imam kampung yang dulu sahabat ayahnya. Suatu sore, Ustadz Karim datang ke rumah Rafi. "Nak Rafi," katanya lembut, "aku tahu hatimu terluka, tapi jangan biarkan luka itu menenggelamkanmu. Dunia ini sementara, Raf, yang kekal itu nanti di sana." Rafi mendengus, "Sudah cukup ceramah Ustadz, Tuhanmu itu tidak peduli pada orang sepertiku." Ustadz Karim menatapnya dalam diam. "Kau salah, Tuhan tidak pernah meninggalkan hambanya, justru kau yang menutup pintu itu rapat-rapat." Ucapan itu menusuk hati Rafi, tapi egonya lebih besar dari nuraninya. Ia menepis tangan Ustadz Karim dan menutup pintu dengan keras. Dari balik jendela, ia melihat Ustadz Karim menunduk sedih lalu berjalan pergi di bawah hujan sore yang mulai turun. Malam itu, Rafi tak bisa tidur. Angin berdesir pelan membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang aneh, wangi seperti bunga Kamboja. Ia terbangun lalu menatap keluar. Dari kejauhan, ia melihat bayangan putih berdiri di bawah pohon mangga depan rumahnya. Sosok itu diam, menatap ke arahnya, lalu perlahan menghilang. Rafi menggigil. Ia mencoba menenangkan diri. Mungkin cuma halusinasi. Tapi sejak malam itu, suasana rumahnya tak pernah sama.
Setiap kali ia duduk di ruang tamu, ia merasa ada yang memperhatikannya. Kadang pintu berderit sendiri, kadang terdengar suara bisikan lirih di dekat telinganya. Beberapa hari kemudian, Raffi bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat ibunya menangis di sebuah padang luas dikelilingi cahaya lembut. Raffi, suara itu lembut tapi jelas. Tobatlah nak, sebelum terlambat. Aku tidak bisa tenang di sana selama kau begini. Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut bukan karena hantu, tapi karena rasa bersalah yang sudah lama terkubur. Namun, begitu matahari terbit, rasa takut itu hilang, tertutup oleh kesombongan yang belum mati. Sore itu, Raffi kembali ke warung. Di sana, teman-temannya sudah menunggu sambil tertawa. "Raf, kau pucat, habis ketemu jin ya?" canda salah satunya. Raffi memaksakan tawa, meski di dalam hatinya bayangan ibunya terus menghantui. Sebelum malam berakhir, Raffi kembali mendengar suara itu, suara ibunya. Tapi kali ini berbeda, suaranya terdengar jauh, sedih, dan seolah berasal dari bawah tanah. "Raffi, waktumu hampir habis." Dan sejak malam itu, tak ada lagi tawa di rumah Raffi. Hanya sepi, rasa takut, dan penyesalan yang mulai menumbuh seperti duri di hatinya. Suara itu terus bergaung di kepalanya. Malam terasa lebih panjang dari biasanya, dan setiap detik berlalu bagai cambuk yang memukul batinnya. Ia menutup telinga, tapi suara itu tak mau hilang. Ia berteriak, menghantam meja, membanting gelas, namun hening rumah justru membalas dengan gema lirih yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sejak malam itu, Raffi mulai berubah, bukan menjadi lebih baik, tapi semakin gelisah. Ia mulai mengurung diri di rumah, tak lagi datang ke warung, tak lagi tertawa bersama teman-temannya. Kadang warga melihatnya berjalan di tengah malam tanpa arah, seperti orang kehilangan akal. Suatu pagi, Ustadz Karim datang lagi. Ia mengetuk pintu rumah Raffi yang kusam dan kali ini pintu itu dibuka. Raffi tampak kurus, matanya cekung dan rambutnya acak-acakan. "Raffi," Ustadz Karim menatap dengan iba. Raffi menunduk, "Ustadz, aku melihat ibu dalam mimpi." Apa yang beliau katakan? Raffi terdiam lama sebelum menjawab lirih. Beliau bilang, "Waktuku hampir habis." Ustadz Karim menatapnya dalam. "Mungkin itu peringatan nak, dosa tidak mati hanya karena waktu berjalan. Ia tetap hidup sampai kau memintakan ampunan kepada Allah." Raffi menangis, pertama kalinya setelah bertahun-tahun. "Tapi apa gunanya? Aku sudah terlalu kotor, Ustadz. Aku sudah menyakiti banyak orang, melanggar segalanya." Tidak ada dosa yang lebih besar dari rahmat Allah, Raffi. Selama jantungmu masih berdetak, pintu itu belum tertutup. Raffi hanya diam, tapi kata-kata itu menancap dalam. Setelah kepergian Ustadz Karim, ia mencoba mengambil air wudhu. Namun begitu air menyentuh wajahnya, tubuhnya gemetar hebat. Air itu terasa dingin menusuk tulang, seolah menolak menyucikannya. Ia menjatuhkan gayung dan mundur ketakutan. "Tidak, bahkan air pun tak mau menerimaku," katanya lirih. Malam berikutnya, kejadian aneh kembali terjadi. Saat ia duduk di ruang tamu dengan lampu redup, terdengar ketukan pelan di pintu. Tok, tok. Raffi berjalan perlahan. Saat membuka pintu, tak ada siapapun di luar. Tapi di depan pintu ada sebuah kain kafan kecil, dilipat rapi. Di atasnya tertulis namanya, Raffi bin Malik. Tubuhnya gemetar hebat. Ia berlari ke belakang rumah, membakar kain itu. Tapi api tak mau menyala. Kain itu tetap utuh meski sudah disiram minyak tanah. Ketakutan itu memuncak dan malam itu Raffi jatuh pingsan di depan rumah dengan mata terbuka menatap langit. Keesokan paginya, warga menemukannya tergeletak. Ia masih hidup tapi lemah dan demam tinggi. Mereka memanggil Ustadz Karim. Saat sadar, Raffi hanya berkata dengan suara serak, "Aku dihantui oleh dosaku sendiri."
Beberapa hari kemudian, Raffi mencoba menebus sedikit kesalahan. Ia datang ke rumah Pak Leman, tetangga yang dulu pernah ia pukul. "Pak Leman, aku minta maaf, aku dulu khilaf." Pak Leman hanya menatapnya tajam. "Kalau kau benar-benar menyesal, buktikan, jangan cuma bicara." Raffi mengangguk lemah. Ia tahu tak semua luka bisa sembuh dengan kata-kata. Maka, ia mulai berusaha membantu orang-orang di kampung, memperbaiki pagar masjid, membersihkan selokan, bahkan mengantarkan sembako ke rumah janda tua di ujung kampung. Tapi setiap kali ia menunduk, bayangan hitam selalu mengikuti langkahnya, seolah dosa-dosa itu menempel, tak malu pergi. Suatu malam, Raffi bermimpi lagi. Kali ini bukan ibunya yang datang, melainkan dua sosok berjubah putih, wajahnya bercahaya, tapi ekspresinya penuh kesedihan. Raffi bin Malik, salah satu berkata, "Tinta catatan dosamu belum kering, tapi tanganmu belum juga terangkat memohon ampun. Kami hanya menunggu waktu." Raffi menangis terseduh-seduh dalam mimpi itu. "Berikan aku waktu lagi, aku ingin berubah." "Tuhanmu Maha Pengasih, tapi ajal tidak bisa ditunda," jawab sosok itu. Lalu hilang bagai kabut disapu angin. Ia terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya panas tinggi, namun keringat dingin mengucur deras. Dalam cahaya redup lampu, ia melihat cermin di depan ranjang retak tanpa sebab. Retakan itu membentuk garis seperti huruf Arab, Taubat. Hari berikutnya, ia memutuskan pergi ke masjid untuk pertama kali setelah bertahun-tahun. Tapi langkahnya berat, seolah ada beban di punggungnya. Saat azan maghrib berkumandang, ia sampai di pintu masjid. Orang-orang memandanginya dengan heran. "Benarkah itu Raffi?" bisik seseorang. Raffi menunduk, air mata menetes. Ia masuk, duduk di saf paling belakang, dan ketika imam memulai takbir, dadanya terasa sesak. Ia ingin ikut sujud, tapi lututnya tak mampu menahan tubuh. Ia jatuh tersungkur, menangis di lantai masjid. Malam itu, setelah jamaah pulang, Ustadz Karim menghampirinya. "Kau sudah melangkah ke arah yang benar, Raffi. Jangan berhenti di sini." Raffi mengangguk. "Aku ingin menebus semuanya, Ustadz. Tapi entah kenapa, aku merasa waktuku benar-benar hampir habis." Langit malam itu tampak lebih pekat dari biasanya. Angin bertiup pelan, membawa aroma bunga Kamboja yang sama seperti malam ketika semuanya dimulai. Dan di kejauhan, seseorang terlihat berdiri di bawah pohon mangga depan rumah Raffi, sosok berjubah putih, menunduk seolah sedang bersedih. Angin malam membawa aroma bunga Kamboja, semakin tajam menusuk hidung. Dari balik jendela, Raffi menatap dengan wajah pucat. Dadanya berdebar tak karuan. Ia tahu sosok itu bukan manusia. Raffi mencoba membaca doa, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa berbisik, "Siapa kau?" Namun sebelum ia sempat bergerak, sosok itu perlahan menengadah dan tampaklah wajah yang samar, seperti bercahaya, tapi dipenuhi duka. Mata sosok itu menatap Raffi dan dari matanya mengalir setetes air, jatuh ke tanah dan berubah menjadi asap putih. Sejak malam itu, Raffi mulai mendengar suara langkah di dalam rumahnya setiap tengah malam. Lantai kayu berderit pelan, lalu suara seperti seseorang menarik nafas panjang. Kadang terdengar bisikan, "Raffi, ingat janji yang belum kau tepati." Ia mencoba bertahan. Siang hari, ia berusaha sibuk membantu orang, tapi malam selalu menjadi musuhnya. Ia takut tidur, takut gelap, takut pada pikirannya sendiri. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya pucat. Orang-orang kampung mulai membicarakannya. "Raffi sakit karena dosa-dosanya," kata sebagian orang. "Jangan ganggu dia, mungkin dia sedang diuji," ujar yang lain. Ustadz Karim datang lagi suatu sore.
Ia menemukan Raffi duduk di teras menatap kosong ke arah masjid yang berdiri di seberang jalan. "Raffi, sudahkah kau sholat hari ini?" Raffi menunduk. "Aku mencoba Ustadz, tapi setiap kali aku berdiri untuk takbir, aku melihat bayangan itu. Ia berdiri di sampingku, ikut mengangkat tangan, tapi matanya menangis." Ustadz Karim menatap dalam-dalam. "Mungkin itu bukan gangguan, Nak. Mungkin itu tanda. Bisa jadi malaikat yang menunggu taubatmu benar-benar tulus." "Menunggu?" Raffi menatapnya dengan mata merah. "Menunggu apa, Ustadz?" "Menunggu keputusanmu sebelum waktu benar-benar diambil." Kata-kata itu menancap tajam di hatinya. Malamnya, Raffi kembali bermimpi. Kali ini, ia melihat dirinya sendiri, terbaring di dalam liang kubur, tubuhnya dingin, wajahnya hitam legam, dan di sekitarnya terdengar suara tangisan samar. Tapi bukan manusia yang menangis, melainkan suara berat seperti langit yang bergetar. "Mengapa kau tak memohon ampunan, Raffi bin Malik?" Suara itu bergema di dalam liang. "Kami menangis bukan karena kau mati, tapi karena kau belum sempat hidup dengan sebenar-benarnya iman." Raffi terbangun sambil menjerit. Ia terjatuh dari ranjang, tubuhnya gemetar hebat. Ketika menatap ke cermin, ia melihat wajahnya sendiri tampak semakin tua. Rambutnya mulai memutih di pelipis, padahal usianya belum sampai 40. Di dinding kamar ada tulisan samar, seolah tercoret dengan jari di debu. "1 malam lagi." Keesokan harinya, Raffi datang ke rumah Ustadz Karim. Ia sujud di hadapan sang Ustadz, menangis sejadi-jadinya. "Ustadz, aku takut. Aku benar-benar takut. Aku ingin bertaubat. Tapi setiap kali aku mencoba, aku seperti ditarik ke belakang oleh sesuatu yang gelap." Ustadz Karim memegang bahunya. "Setan akan selalu berusaha menghalangi langkah terakhir menuju cahaya. Tapi kalau kau jujur dalam niatmu, Allah akan buka jalan." Raffi menggenggam tangan Ustadz Karim erat. "Tolong Ustadz, aku ingin bertaubat malam ini. Aku ingin bersih sebelum terlambat." Malam itu, di bawah sinar lampu masjid yang temaram, Raffi duduk bersila di hadapan Ustadz Karim. Suaranya bergetar ketika mengucapkan kalimat taubat. Air matanya tak berhenti mengalir, membasahi sajadah. "Ya Allah, ampuni aku telah jauh darimu." Namun di tengah tangis itu, angin berhembus kencang, lampu masjid berkelap-kelip, lalu padam seketika. Gelap, hanya suara Raffi yang masih terdengar, terisak, lalu perlahan terhenti. "Ustadz, Ustadz, ada seseorang di belakangku." Suaranya bergetar. Ustadz Karim menoleh cepat, tapi ia tak melihat apapun. "Raffi, tak ada siapa-siapa." "Tidak Ustadz, dia berdiri di sana, berjubah putih, dia menangis lagi." Lampu menyala kembali, tapi Raffi sudah terjatuh bersujud, tubuhnya gemetar hebat. Di tanah tempat ia bersujud, terlihat titik air bening, seolah ada yang menangis di sana, tapi bukan air mata manusia. Malam itu, setelah semuanya tenang, Raffi diantar pulang oleh Ustadz Karim. Sebelum berpisah, Ustadz berkata lembut, "Tidurlah malam ini dengan hati bersih. Jangan takut, karena Allah telah mendengarmu." Raffi tersenyum samar. "Terima kasih Ustadz. Kalau besok aku masih diberi hidup, aku akan datang lagi." Namun keesokan paginya, kabar mengejutkan mengguncang seluruh kampung. Raffi ditemukan tak bernyawa di depan rumahnya. Wajahnya tenang, tapi matanya masih basah seperti habis menangis.
Dan yang lebih menggetarkan, di tanah tempat ia rebah, terlihat bekas 2 telapak kaki besar mengarah ke arah kiblat, tapi tak ada jejak datang atau pergi. Malam itu, sebagian warga bersumpah mendengar azan lirih berkumandang dari arah rumah Raffi, bukan dari masjid, tapi dari langit. Suara itu berat, penuh kesedihan, seolah ada yang memanggil jiwa yang baru saja diterima. Keesokan paginya, kabar kematian Raffi menyebar cepat ke seluruh kampung Sungai Liar. Warga berdatangan, sebagian terkejut, sebagian lagi hanya terdiam. Dia meninggal dengan tenang, kata seseorang. Tapi sebagian lain berbisik, mungkin malaikat sudah datang menjemput dosanya. Ustadz Karim adalah orang pertama yang mengurus jenazah Raffi. Saat masuk ke rumah, aroma bunga Kamboja langsung menyergap. Udara di dalam terasa berat, namun anehnya wajah Raffi terlihat tenang. Tidak seperti orang yang tersiksa, justru seperti orang yang tertidur setelah lama menangis. Bismillah, ucap Ustadz Karim pelan saat membuka kain yang menutupi tubuh Raffi. Tapi begitu tangannya menyentuh kulit jenazah itu, ia terkejut. Tubuh Raffi terasa hangat. Subhanallah, bisiknya, padahal dia sudah meninggal sejak malam. Para warga mulai berdatangan membantu. Saat hendak dimandikan, kejadian aneh pertama terjadi. Begitu air menyentuh tubuh Raffi, air itu berubah menjadi keruh seperti bercampur abu. Semua terdiam. "Ustadz, kenapa airnya seperti ini?" tanya seorang warga dengan suara bergetar. Ustadz Karim menarik napas panjang. "Lanjutkan saja, jangan hentikan niat baik kita." Pemakaman dijadwalkan setelah zuhur. Peti kayu sederhana sudah disiapkan. Namun ketika beberapa orang hendak mengangkat jenazah ke dalam peti, tubuh Raffi tidak bisa digerakkan. "Berat sekali Ustadz, seolah menempel ke tanah," seru salah satu warga sambil terengah. Ustadz Karim mencoba membantu. Ia membaca bismillah, lalu ayat kursi, tapi tubuh Raffi tetap tak bergerak, seolah bumi menahannya. Warga mulai berbisik-bisik, apa jangan-jangan dia mati dalam dosa? Yang lain menjawab lirih, tapi wajahnya tenang, tak seperti orang celaka. Ustadz Karim menatap jenazah itu lama, air matanya jatuh tanpa disadari. "Ya Allah, apa ini ujian bagi kami atau tanda bagi hamba-Mu?" Ia lalu duduk di sisi jenazah dan membacakan surah Yasin. Suaranya bergetar namun tegas. Semakin lama ayat dibacakan, udara di dalam rumah berubah, angin berhembus pelan, dan tiba-tiba tubuh Raffi menjadi ringan. Saat diangkat, semua terkejut. Beban berat itu seolah hilang begitu saja. "Masya Allah," desis seorang warga. "Baru kali ini aku melihat hal seperti ini." Jenazah Raffi dibawa ke masjid untuk disolatkan. Saat itu, seluruh kampung berkumpul. Tidak ada yang menolak, meski sebagian dulu membencinya. Di barisan syaf paling depan, Ustadz Karim berdiri memimpin solat dengan suara serak menahan tangis. Namun keanehan kedua terjadi saat jenazah hendak dibawa ke pemakaman. Langit yang sedari pagi cerah tiba-tiba mendung, angin bertiup kencang, awan hitam menggulung di atas masjid, dan beberapa warga mengaku mendengar suara tangisan lirih dari arah langit. Dengar itu, bisik seorang ibu sambil memeluk anaknya. "Itu cuma suara angin, Bu," jawab seorang pemuda meski wajahnya pucat. Ketika iring-iringan jenazah tiba di area pemakaman, tanah tampak basah, padahal hujan belum turun. Saat mereka hendak menurunkan jenazah ke liang, bau harum menyengat keluar dari kafan. Wangi bunga bercampur tanah, bukan bau kematian, tapi aroma yang menenangkan hati. Tapi tepat ketika jenazah akan diturunkan, tanah di dasar liang bergetar halus. Suara seperti isakan terdengar samar dan tanah di sekitar kubur seolah menolak untuk ditimbun. Sekop-sekop yang digerakkan warga bergetar di tangan mereka, sebagian jatuh. "Ustadz, ini tidak biasa," kata seorang penggali kubur.
Ustadz Karim memejamkan mata, menengadahkan tangan. Ya Allah, jika ini tanda darimu, jadikanlah ia pelajaran bagi kami yang masih hidup. Setelah doa dipanjangkan, tanah tiba-tiba tenang, langit kembali cerah, dan burung-burung terdengar berkicau dari arah hutan. Jenazah Raffi akhirnya dimasukkan dengan hati-hati. Semua orang menatap hening, tak ada suara selain bisikan doa. Ketika liang ditutup dan taburan terakhir selesai, Ustadz Karim menatap langit. Ia merasa sesuatu, seperti energi lembut yang turun dari atas. Sejenak, ia melihat bayangan putih berdiri di sisi kubur, menunduk dengan wajah sendu. Dari kedua matanya mengalir cahaya bening seperti air mata. Air mata itu jatuh ke pusara Raffi dan menyerap ke tanah, meninggalkan aroma harum yang lembut. Ustadz Karim mematung, dadanya sesak. Ia tahu persis apa yang dilihatnya. Itu bukan manusia. Malaikat, bisiknya. Malaikat itu menangis. Warga tidak tahu apa yang baru saja terjadi, tapi setelah semua pulang, aroma wangi dari kuburan Raffi tidak hilang. Bahkan menjelang malam, beberapa orang yang lewat bersumpah melihat cahaya redup memancar dari pusaranya. Dan sejak hari itu, tidak ada lagi suara tawa di warung ujung jembatan. Tapi setiap kali angin malam berhembus melewati kampung Sungai Liar, terdengar suara lembut, seperti seseorang sedang berdoa di antara bisikan daun. Malam itu, langit tampak berbeda. Bulan tertutup awan tebal, dan suasana kampung seolah diliputi kabut tipis yang berkilau samar. Ustadz Karim tak bisa tidur. Sejak pemakaman Raffi, pikirannya terus dihantui oleh pemandangan di kubur itu. Sosok putih yang menangis, air matanya bercahaya, dan aroma wangi yang masih tertinggal di udara. Ia bangkit dari tikar, menambil wudhu, lalu keluar rumah dengan langkah pelan. Di kejauhan, terlihat pekuburan kampung diselimuti kabut lembut. Entah dorongan apa yang membuatnya berjalan ke sana. Setiap langkah seolah memanggil kenangan. Saat tiba di depan kuburan Raffi, angin berhenti bertiup. Sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar jauh. Ustadz Karim menatap pusara yang sederhana itu, nisan kayu, beberapa bunga yang mulai layu. Tapi dari tanah kubur itu masih tercium wangi yang sama seperti saat pemakaman. Tiba-tiba terdengar suara lirih dari arah langit seperti bisikan yang disertai isak tangis. Ustadz Karim menatap ke atas. Di antara awan tampak cahaya lembut bergerak pelan, turun seperti benang cahaya. Suara itu semakin jelas. Tangisan yang menyayat hati, bukan tangisan manusia, tapi sesuatu yang terlalu suci untuk dijelaskan. Ya Allah, bisik Ustadz Karim dengan gemetar, apa yang sedang kau tunjukkan kepada hambamu ini? Lalu suara itu berubah menjadi lantunan ayat, pelan dan penuh kesedihan. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoi. Air mata menetes di pipi Ustadz Karim, ia berlutut, dada bergetar hebat. Suara itu kemudian menghilang perlahan, dan dari arah kubur muncul cahaya lembut berwarna keperakan, berputar sebentar lalu lenyap ke langit. Keesokan harinya, seluruh kampung digegerkan oleh kabar aneh. Beberapa warga yang lewat di pemakaman malam tadi mengaku melihat hal yang sama. Kami melihat cahaya dari kubur Raffi, Ustadz, seperti lampu, tapi bukan api, kata seorang pemuda. Dan kami mendengar seseorang membaca ayat suci. Ustadz Karim hanya terdiam lama. Itu bukan kebetulan, katanya akhirnya. Raffi, dia mungkin telah diterima, tapi masih ada sesuatu yang belum selesai. Hari-hari berlalu, setiap malam Jumat, aroma wangi bunga Kamboja selalu tercium di sekitar masjid dan makam Raffi. Para jemaah yang datang sering mendengar suara lembut mengucap istighfar dari arah kubur itu.
Ada yang takut, ada pula yang terharu. Tapi tak satu pun yang berani mendekat saat malam turun. Suatu malam, seorang anak kecil bernama Aiman pulang larut setelah mengaji. Ia lewat di dekat makam Rafi dan mendengar seseorang memanggil namanya pelan. Aiman? Anak itu menoleh, tapi tak melihat siapapun. Hanya suara lembut itu berkata lagi, "Jangan ulangi kesalahanku, nak. Jangan tinggalkan sholatmu, nak." Aiman berlari ketakutan pulang ke rumah. Namun sebelum pintu tertutup, aroma harum tiba-tiba menyelimuti tubuhnya. Berita itu sampai ke telinga Ustadz Karim. Malam itu juga, ia pergi ke makam Rafi, membawa lampu minyak kecil. Angin berhembus lembut, tapi udara terasa berat. Ia duduk di samping kubur dan berkata lirih, "Rafi, kalau kau benar-benar telah diampuni, beri aku tanda. Tapi kalau masih ada yang harus disampaikan, aku siap mendengarnya." Beberapa detik berlalu dalam hening, lalu dari dalam tanah terdengar suara seperti bisikan, "Ustadz, aku malu." Suara itu pelan tapi jelas. Ustadz Karim menatap tanah itu dengan mata berkaca. "Malu kepada siapa, nak?" "Malu kepada Tuhanku, karena aku menyesal saat sudah terlambat. Tapi Allah Maha Lembut, Dia izinkan aku menangis di atas kuburku sendiri, agar manusia tahu rahmatnya lebih luas dari neraka manapun." Air mata Ustadz Karim mengalir deras. "Subhanallah," bisiknya, "bahkan dalam kematian kau masih memberi pelajaran bagi yang hidup." Malam itu, kabut mulai turun, suara bisikan hilang, tapi angin membawa aroma harum yang lebih kuat dari biasanya. Ustadz Karim tahu itu adalah tanda perpisahan. Ia berdiri, menatap kubur itu untuk terakhir kalinya sebelum berangkat pulang. Namun ketika ia menoleh ke arah langit, ia melihat sesuatu yang membuat lututnya lemas. Di atas makam Rafi, tampak dua sosok bercahaya, berdiri bersebelahan. Salah satunya tampak menunduk, sementara yang lain dengan wajah seperti Rafi, tersenyum tenang sebelum menghilang bersama cahaya menuju langit. Sejak malam itu, tak ada lagi tangisan di langit Sungai Liar. Tapi setiap kali hujan turun di malam Jumat, aroma wangi itu kembali tercium, mengingatkan semua orang pada satu hal, bahwa rahmat Allah tidak pernah datang terlambat, hanya manusia yang sering terlalu lambat untuk menyadarinya. Beberapa minggu telah berlalu sejak kepergian Rafi. Kampung Sungai Liar kini terasa lebih tenang, seolah badai panjang telah reda. Tapi di hati Ustadz Karim masih tersisa tanya. Malam-malamnya sering diisi dengan tafakur dan renungan panjang. Ia tahu bahwa kematian Rafi bukan sekadar takdir biasa. Ada pesan besar di balik air mata malaikat itu. Suatu sore, ketika langit mulai jingga, Ustadz Karim berjalan menuju makam Rafi. Di tangannya, ia membawa bunga melati dan mushaf kecil. Suasana pemakaman sunyi, hanya suara dedaunan yang bergesekan lembut. Ia menatap pusara itu dengan tatapan penuh sayang, seperti seorang ayah yang merindukan anaknya. "Rafi," ucapnya pelan, "aku masih belum mengerti semuanya. Mengapa malaikat itu menangis di atas kuburmu? Mengapa wangi ini tidak pernah hilang?" Hening, tak ada jawaban. Tapi angin tiba-tiba berhembus dan sehelai daun jatuh tepat di mushaf yang dibukanya. Saat dilihatnya, daun itu berhenti di ayat. "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Quran Az-Zumar 53. Ustadz Karim memejamkan mata, dadanya bergetar. "Jadi itu jawabannya," bisiknya. "Tangisan itu bukan karena sedih, tapi karena kasih sayang." Malamnya, Ustadz Karim bermimpi.
Dalam mimpinya, ia berada di sebuah padang luas yang diterangi cahaya lembut. Di tengah padang itu berdiri Raffi, berpakaian putih bersih, wajahnya bercahaya tenang. "Ustadz," katanya dengan suara lembut, "terima kasih karena engkau tidak menyerah saat semua orang menjauhiku." Ustadz Karim mendekat, menahan haru. "Raffi, benarkah kau kini tenang di sana?" Raffi tersenyum. "Allah itu maha lembut, Ustadz. Aku ditampakkan bagaimana malaikat menangis bukan karena murka, tapi karena cinta. Mereka menangis karena menyaksikan betapa besar ampunan Allah kepada hamba yang terlambat sadar. Mereka menangis karena manusia sering lupa bahwa satu tetes air mata taubat bisa memadamkan lautan dosa." Air mata mengalir di pipi Ustadz Karim. "Lalu, apa yang harus kusampaikan kepada mereka yang masih hidup?" Raffi menatap jauh ke langit. "Katakanlah Ustadz, bahwa aku, seorang pendosa, tidak diselamatkan karena banyak ibadah, tapi karena satu hal, aku akhirnya menyesal dengan sepenuh hati. Katakan pada mereka, jangan tunggu esok untuk kembali, karena tak semua diberi kesempatan seperti aku." Cahaya di sekitar Raffi mulai memudar. Sebelum hilang sepenuhnya, ia tunduk dan berkata, "Dan sampaikan kepada ibu, aku sudah memeluknya dalam doa setiap malam." Mimpi itu berakhir dengan cahaya yang menenangkan. Ketika Ustadz Karim terbangun, matanya basah, tapi hatinya terasa ringan, seperti ada beban besar yang telah diangkat. Ia segera bangun, mengambil wudhu dan sujud lama sekali, berterima kasih kepada Allah atas pelajaran yang begitu dalam. Beberapa hari kemudian, Ustadz Karim berkumpul dengan para jamaah di masjid. Ia berdiri di mimbar dan berkata dengan suara bergetar, "Saudaraku, kita sering takut pada azab Allah, tapi lupa bahwa rahmatnya jauh lebih luas dari ketakutan itu." Raffi bin Malik telah pergi membawa pesan. Malaikat menangis di atas kuburnya bukan karena ia binasa, tapi karena ia diselamatkan. Setelah bertahun-tahun hidup dalam gelap, ia akhirnya menemukan cahaya. Masjid itu hening, banyak mata yang berkaca-kaca. Suara tangis pelan terdengar di beberapa sudut. Jika seorang pendosa seperti Raffi masih diberi kesempatan untuk diampuni, lanjut Ustadz Karim, maka siapa di antara kita yang berani putus asa dari rahmat Tuhan? Sejak hari itu, kisah Raffi menjadi pelajaran bagi seluruh kampung. Tidak ada lagi yang mencemooh masa lalunya. Justru banyak yang berubah menjadi lebih rajin beribadah. Bahkan warung tua di ujung jembatan, tempat Raffi dulu menghabiskan waktunya dalam maksiat, kini dijadikan tempat mengaji anak-anak setiap sore. Dan pada suatu malam Jumat, bertahun-tahun kemudian, Ustadz Karim kembali berjalan ke makam Raffi. Ia sudah tua, langkahnya lambat, tapi semangatnya tetap sama. Ia duduk di sisi pusara menatap nisan yang sudah mulai pudar. "Raffi," katanya dengan suara bergetar, "aku akan segera menyusul. Doakan agar aku diterima seperti engkau, dengan air mata rahmat bukan murka." Hening, tapi angin tiba-tiba berhembus dan aroma wangi bunga Kamboja kembali memenuhi udara. Di antara desir angin terdengar suara lembut, seperti seseorang berbisik di telinganya. "Selamat datang Ustadz, rahmat Allah menantimu." Ustadz Karim tersenyum, air matanya jatuh satu tetes, lalu ia menutup mata dengan damai. Dan malam itu, kampung Sungai Liar kembali diselimuti cahaya lembut dari langit. Orang-orang yang terbangun melihat kilau putih turun perlahan ke arah pemakaman. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, hanya wangi yang memenuhi udara dan ketenangan yang sulit dijelaskan. Di atas dua pusara yang berdampingan, cahaya lembut memancar. Tak ada lagi tangisan malaikat malam itu, hanya keheningan suci, seolah langit sedang tersenyum melihat dua jiwa yang akhirnya pulang bersama dalam ampunan.